Alhamdulillah kita sampai di bab sekarang aqsamul mad. Aqsamul mad. Pembagian mad. Sebagaimana yang diketahui tadi dijelaskan di awal bahwasanya pembahasan tentang mad merupakan pembahasan yang pokok, fondasi dalam pengetahuan kita terhadap Al-Quran, terhadap bacaan Al-Quran. Maka di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, kata beliau, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa. Mad itu ada dua jenis. Kita sedang membahas aqsam. Aqsam itu jenis pembagian, yaitu mad asli dan mad far'i. Dan sebutlah yang pertama itu sebagai mad tabi'i. Dari kata penulis, mad itu pembagiannya ada berapa? Dua Ustaz. Ada mad asli, ada mad far'i. Dan mad far'i. Mad asli itu apa? Mad yang ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yang tidak bergantung pada sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan tidak ada huruf setelahnya, ya. Tidak ada huruf. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da madin fa tabi'i yakun. Tapi huruf apa saja selain hamzah atau sukun yang berada setelah mad, maka dia menjadi mad tabi'i. Maksudnya apa? Mad asli itu ada dua indikator. Pertama, terpenuhi syarat mad. Yang kedua, setelah huruf mad bukan hamzah atau sukun. Baik, terpenuhi syarat mad. Dan yang kedua, setelah huruf mad bukan hamzah atau sukun. Adapun mad far'i ini kita nanti bandingkan dulu di sini. Kita lihat, wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunun musjala. Adapun mad far'i yaitu mad yang tergantung kepada sebab, seperti hamzah atau sukun. Jadi mad far'i itu mad atau pertambahan panjang dari kadar tabi'i, dari kadar mad asli, karena ada hamzah atau sukun. Baik, ini mad far'i, pertambahan panjang dari kadar mad asli karena ada hamzah atau sukun. Kemudian kita baca dulu baitnya, nanti kita sambungkan. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla liya wa qabla al wawi dham
syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Huruf mad itu ada 3. Hafalkan pada kata wayin dan dia terhimpun dalam contoh nuhiha. Kemudian syarat mad itu kasroh sebelumnya ya, kasroh sebelum ya, sebelum waw dhammah itu syarat ya, dan fathah sebelum alif. Huruf mad dan syaratnya. Ada berapa tadi? 3. Kita sesuaikan dengan bait ya. Kasroh sebelum ya sukun. Kemudian dhammah sebelum waw sukun. Kemudian fathah sebelum alif. Kalau ini huruf mad dan syaratnya. Dari sini bisa kita ketahui apa itu mad asli, apa itu mad far'i. Kita belum masuk ke ini mad wajib muttasil, ini mad arid li sukun, ini mad apa belum. Kita masih di 2 ini aja. Mad asli sama mad far'i. Kemudian penulis membawakan contoh untuk huruf mad. Ya. Untuk huruf mad yang atau sebuah kata yang pada kata itu terkumpul semua huruf mad. Itu pada kata nuhiha. Pada kata nuhiha ini terkumpul semua mad. Artinya mewakili. Nuhiha. Nu ada dhammah menghadapi waw. Hi kasrah menghadapi ya. Ha fathah menghadapi alif. Ini semua mad dan dibaca 2 harokat. Nuhiha. Nuhiha. Kemudian kapan kita sebut itu mad asli atau bukan? Nah, tergantung. Misal ya, ini saya bawakan contoh yang lain, kemudian kita lihat. Saya punya kalimat seperti ini. Idza jaa. Idza jaa. Baik. Saya tanya dulu. Ada berapa mad? 2. Mana? Idza. Zal fathah menghadapi alif. Jim fathah menghadapi alif. Baik. Udah bisa ya. Sekarang dari kedua mad itu mana mad tabi'i, mana mad far'i? Idza mad tabi'i. Kenapa? Lihat aja, mad asli pertama terpenuhi syarat mad. Terpenuhi enggak? Terpenuhi walaupun salah satunya. Ya, ini fathah menghadapi alif. Setelah huruf mad bukan hamzah atau sukun. Ternyata setelah huruf mad alif ini huruf apa? Jim. Maka idza disebut mad asli 2 harokat. Baik. Jaa mad asli atau mad far'i? Far'i. Far'i. Jaa asli atau far'i? Oh, mad asli. Jaa Far'i. Far'i Ustaz. Dia tadi kaidahnya. Oh. Ini mad far'i. Karena ada apa? Ada hamzah setelah alif. Setelah huruf mad. Ini boleh ditambahkan ya kalau mau terpenuhi syarat mad ya. Ditambahin nggak apa-apa. Kemudian ada pertambahan panjang. Jadi kalau kita baca
Idza dua harakat saja. Idza jaa. Maka jim lebih panjang daripada za. Dan di antara hal yang menyebabkan jim lebih panjang karena apa? Hamzah. Ada hamzah. Keberadaan hamzah atau sukun setelah mad itu mempengaruhi kadar mad tersebut. Yang sukun seperti apa? Al-alamina. Taib. Alhamdulillahirabbil alamina. Saya nanya, ada berapa mad? Ini Al-Fatihah ya. Al-alamin. Dua. Ada Dua. Jawab dulu secara umum. Mana? Ain. Ain dan mim. Kenapa ain? Karena ada alif. Fathah menghadapi alif. Alif. Alif kecil. Kemudian apa? Mim kasroh. Kasroh menghadapi ya. Baik. Sukun. Dalam kata ini ada dua mad. Iya. Sekarang mana mad tobi, mana mad far'i? Atau apakah dua-duanya tobi atau dua-duanya far'i? Kita lihat ain. Ain tobi atau far'i? Tabi'i. Tobi. Dari mana taunya? Karena ada syarat yang terpenuhi. Syarat yang terpenuhi, kemudian Tidak ada hamzah dan sukun. setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun. Mim tobi bukan? Tabi'i. Kenapa far'i? Mad Iya, antara kalian. Baik. Lihat dulu zahirnya. Lihat dulu apanya? Zahir. Zahirnya. Zahirnya setelah ya ini huruf apa? Nun. Huruf apa? Nun. Berarti mim ini mad apa? Mad tabi'i. Jika nunnya tetap fathah. Artinya kalau kita bacanya disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mimnya dua harokat. Tapi perhatikan, jika nunnya ini berhenti dan kalau berhenti pasti jadi Mad faru. sukun. Walaupun sukunnya ini arid. Arid itu datang tiba-tiba. Karena asal harokatnya fathah. Nah, nun yang sukun ini dan sukun tadi karena apa? Datang tiba-tiba karena wakof, mempengaruhi ke kadar mim. Jadi kalau kita berhenti, mimnya, mi ini kita tidak dibaca dua harokat. Dia masuk ke mad far'i. Walaupun nanti kita belum masuk ke nama ya. Kita belum masuk ke nama, belum. Ini mad wajib, mad arid dan sebagainya. Jadi pada contoh al-alamina ada dua mad, ain dan mim. Ain sepakat dia tabi'i. Adapun mim tergantung apakah kita bacanya disambung atau berhenti padanya. Kalau bersambung kita katakan ini apa? Tabi'i. Mad tabi'i. Tapi kalau berhenti mad far'i. Apa yang menyebabkan dia far'i? Sukun. Adanya sukun setelah mad. Walaupun sukun di sini bukan sukun asli, sukun arid. Arid itu datang tiba-tiba. Nanti ada sukun yang asli juga, tapi nanti. Jelas sampai sini? Insya Allah. Huruf mad diantaranya ada wawu dan ya sukun. Nah, jika ya sukun atau ya sukun sebelumnya kasroh atau wawu sukun sebelumnya dhammah itu sepakat namanya mad. Tapi ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya fathah. Itu namanya lin. Itu namanya apa? Lin. Lin itu terjadi pada wawu sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Baik. Lin pada asalnya dia hanya sifat.
Pada asalnya dia sifat lin. Lin itu ringan, lembut, tidak ada beban pada lidah. Nah, pada kondisi tertentu lin itu bisa jadi mad. Baik, kita contohkan ya di surah Al-Quraisy. Misalnya apa? Quraisyin. Bukan Quraisy ya, Quraisy. Nah, ada ya sukun sebelumnya apa? Fathah. Itu lin. Quraisyin. Kalau di Quraisyin. di wasal tidak ada mad. Tidak boleh kita baca li ilafi Quraisyin ilafi. Seperti di wailul likulli humazatil lumazah maliki yaumiddin. Jangan wailul likulli, keliru. Atau maliki yaumiddin, keliru. Tidak ada mad, itu lin saja. Tapi kalau kita berhenti pada lin ya, dan di depannya ada sukun, maka dia jadi ada mad. Terlepas sukunnya asli atau datang tiba-tiba. Kita lihat Quraisy ada lin ya, sebelumnya fathah, dan setelahnya ada apa? Shin, sukun. Karena waqaf, sukunnya tiba-tiba, datang tiba-tiba. Maka keberadaan sukun ini menjadikan dia mad, sehingga kita baca li'ilafi Quraisy. Kadarnya 2 sampai 6 harakat. Maka disebut mad lin. Disebut apa? Mad lin. Nanti mad lin itu ada ngikut ke hukum tertentu. Intinya dari ketiga huruf mad ini, 2 diantaranya lin. Dan lin itu pada asalnya apa? Sifat. Tidak ada mad. Ada mad jika berhenti padanya dan depannya ada sukun. Baru ada mad. Kalau tidak berhenti enggak ada mad. Maliki yaumi. Yaumi. Yaumi ya. Di surah Al-Fatihah kita baca maliki yaumiddin. Yaumi gitu baca. Yaumiddin. Tapi kalau berhenti di sini, misal ini. Maliki yaum. Ada mad. Kalau berhenti. Namanya mad. Baik. Kita selesai pembagian mad. Jadi mad itu kita sudah sampai di pembagian berikut huruf mad dan syarat. Definisi dulu, definisi belum ya. Kita bahas pembagian tapi definisi belum. Mad itu secara bahasa artinya tambahan. Adapun menurut istilah, mad itu adalah memanjangkan suara pada huruf mad. Jadi kalau kita mengucapkan a karena ada huruf mad, jadi a dipanjangin suara dengan kadar yang ditentukan. Jadi panjangnya itu nggak bisa seenaknya. Sering terdengar sebagian orang yang baca isti'azah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal di sana ada berapa mad? 3, 4 bahkan. Tapi ada sebagian yang baca langsung seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bukan harokat lagi hitungannya. Itu udah melampaui batas. Makanya ada dalam kesalahan itu namanya ta'assuf. Ta'assuf itu over.
Padahal dia bisa proporsional. Tapi karena ingin terdengar indah oleh sebagian orang, akhirnya dia over. Kasut namanya. Selanjutnya kita bahas ahkam. Bedakan ya. Aksam, kemudian ya ahkam. Baru nanti di ahkam kita akan banyak belajar nama. Mad itu simpel sebetulnya. Nama-namanya nggak terlalu banyak. Cuman kita sering menemukan nama-nama yang lain, jadi kita sudah ingatnya yang itu. Padahal aslinya mad itu sedikit.